Terima kasih Bapak. Jadi tepat sekali bahwa salah satu dari konsideran untuk investasi adalah SDM-nya. Dan vokasi ini sempat SMK terutama Bapak, ini kan sempat jadi sorotan katanya menjadi penyumbang pengangguran yang lebih besar daripada SMA. Perlu kita perhatikan bahwa pada kenyataannya memang 60% dari anak-anak kita itu lebih memilih di SMK daripada SMA, 60% lebih. Jadi tentunya semakin luas spektrumnya dan ada juga memang mereka yang memilih SMA ini kebanyakan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga tendensi persentase penganggurannya tentu akan terdampak gitu. Karena di kelompok usia yang sama mereka lagi kuliah. Yang lulusan SMK lagi struggling nyari kerja dan ini juga spektrumnya lebih luas karena tetapi alhamdulillah angka pengangguran tingkat pengangguran terbuka SMK itu dari 8,7 turun menjadi 6,8 di 2024. Jadi ini tren yang baik gitu yang menunjukkan bahwa serapan SMK mulai terjadi. Nah belum lama ini kan diekspos di tingkat nasional. Jurusan SMK ini apa yang kemudian berkontribusi pada pengangguran? Ternyata jurusan yang banyak ini adalah teknik otomotif dan komputer jaringan gitu. Karena ternyata yang dibutuhkan hari ini lebih banyak rekayasa perangkat lunak, software. Lebih banyak mungkin mekatronik ya, bukan lagi teknik mesin otomotif ringan gitu ya. Lebih banyak mekatronik. Nah, penyesuaian ini secara gradual sudah mulai kita lakukan. Tantangan terbesar kan adalah memastikan bahwa tenaga pendidiknya juga ready, siap. Nah ini sudah kita dorong ya dengan melakukan teaching factory, sertifikasi keahlian juga kita dorong ya. Kita di SMK sekarang bukan hanya ijazahnya yang kita andalkan, tapi justru sertifikasinya. Jadi dia harus bisa connect ya. Apalagi sekarang kita lihat ternyata nggak bisa diremehkan juga ya growth dari electric vehicle. Mobil listrik ini gara-gara buatan Cina juga ya, makin lama makin terjangkau. Dan orang beli mobil listrik lama-lama juga mikir modelnya juga bagus gitu. Dan lebih murah, lebih hemat BBM-nya. Apalagi sekarang udah mulai dibikin sulit betul itu kan untuk BBM itu yang subsidi. Ya, jadi lama-lama orang mulai mikir ya bukan hanya sekedar green consciousness lah ya, tapi juga budget consciousness. Meskipun ada ketakutan pada saat baterai itu mencapai usia sekian, itu untuk mereplace baterai itu butuh biaya yang mahal, hampir separuh harga mobil. Tapi kita lihat trennya luar biasa dan ini didrive juga oleh mobil-mobil dari Tiongkok ya, yang luar biasa. Nah ini yang kemudian sudah ditangkap belum peluang ini oleh lulusan SMK ini untuk bisa certified di situ. Ya sekarang kami kemarin sudah mulai bicara nih dengan udah mulai banyak dealer yang mulai jual mobil-mobil seperti BYD ya dimasuk ke Jawa Timur dan itu sebenarnya kita mulai dorong link and match tadi. Jadi sekali Bapak trennya membahagiakan tapi PR-nya masih besar. Pertanyaannya adalah jurusan yang mau kita kurangi, gurunya dikemanain? Itu yang paling penting kan. Maka reskilling guru menjadi penting. Kabar baiknya ternyata populasi guru-guru ini masih di kelompok usia yang relatif muda ternyata. Sehingga memang masih waktunya masih cukup panjang untuk mereka melakukan alih fungsi keahlian. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan, mendanai alih fungsi keahlian ini. Nah saya senang pada saat Kemendikbud menyoroti itu, ini jurusan-jurusan ini. Karena kenyataannya 60-70% dari jurusan kita itu ya teknik komputer jaringan dan otomotif. Jadi padahal kita sekali lagi butuhnya cloud computing, butuhnya programming, butuhnya desain. Tapi yang diperbanyak itu yang jago nyolok-nyolok kabel. Padahal sekarang makin wireless hari ini. Jadi ini tantangan-tantangan yang dihadapi. Bukan berarti sudah tidak dibutuhkan, tapi oversupply. Ya jadi menentukan ini. Sama kalau di kasus KAIK mereka sudah kerjasama dengan Pemkab, pemerintah kabupaten, tapi juga karena SMK yang ngelola kan Pemprov ya. Jadi kita memastikan ada vokasi tadi. Ada juga mungkin yang kita perkuat adalah balai latihan kerja.
kita kerjasama dengan The Welding Institute dari Inggris. Mereka menyediakan sertifikasi, program sertifikasi. Tentu kalau dia memang mau dapat sertifikasi fullnya dia harus lanjut sendiri. Tapi sebagian besar kurikulumnya yang diajarkan di BLK atau di Politeknik itu sudah disesuaikan dengan kurikulumnya The Welding Institute. Sehingga nanti kalau dia mau bekerja sebagai professional welder, itu tinggal nambah berapa course lagi udah bisa dapat sertifikasi internasional gitu. Jadi ini contoh bagaimana kita melakukan penyesuaian. Lalu ada juga di animasi, studio-studio animasi ini ada 10 studio animasi dan 1 anchor studio jangkarnya yang besar. Ini bersama-sama kita langsung dicocokkan dengan SMK di Singasari bikin kelas industri animasi. Karena mereka minta ada anak-anak magangnya di situ. Jadi kita kerjasama dapat pendanaan Center of Excellence dari Dirjen Vokasi waktu itu, Pak Wikan saat itu masih. Kemudian kita bisa punya kelas animasi dan di situ langsung ada studio-studio animasinya. Jadi ini terus kita lakukan. Memang